Tarik tuh. Wah. Ada apa tuh? Komodo tuh. Sampai dibikin miring-miring banget. Itu bisa karena memang platformnya ya platform yang bisa untuk diajak off-road lebih proper gitu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Di belakang kami adalah line-up SUV Suzuki yang memang dari dulu Suzuki itu terkenal dengan sejarahnya yang panjang di compact SUV seperti ini. Mulai dari Suzuki Jimny yang panjang banget sejarahnya, Suzuki Vitara yang panjang juga sejarahnya, dan di mana di tengah-tengah Suzuki Vitara sempat hadir sebuah Vitara XL7 yang waktu itu Escudo XL7 ya. Dan jadi pernah muncul juga dan akhirnya XL7 terpisah dari sebuah Vitara dan sekarang mengambil basis dari R3. Tapi dibuat juga menjadi sebuah SUV. Dan kali ini kami diberikan kesempatan oleh Suzuki Indonesia untuk merasakan trek Pagedangan yang sudah dibuat oleh mereka untuk merasakan satu persatu SUV mereka, seberapa capable SUV mereka dan seberapa menarik SUV mereka. So, bagaimana rasanya, bagaimana keseruannya? Langsung aja ikutin terus. Ini dia CVT Vlog Offroad bersama lineup SUV Suzuki. Oke, pertama-tama kami diberikan kesempatan untuk menjajal Suzuki XL7. Memang kalau diperhatikan, XL7 ini di antara ketiga lineup yang ada di sini paling yang perkotaan lah dibandingkan dengan dua lainnya. Karena kalau Grand Vitara sendiri di luar negeri saja memang ada yang varian all-wheel drive-nya. Sedangkan kalau Jimny memang masuk ke Indonesia pun 4x4 only gitu. Sedangkan mobil ini di seluruh dunia, di negara-negara yang menjual Suzuki XL7 hanya tersedia varian 4x2 saja atau front wheel drive. Nah, di mobil sekarang kita sudah bersama Om Danang nih ya, dan juga Mas Bonte juga di belakang, dan kita menjajal langsung Suzuki XL7 ini di area Pagedangan off-road. Wah. Wih. Ini kita langsung bergelonjang luar biasa ya gelombangnya, jalanannya. Seperti biasa memang Pagedangan memang sudah disiapkan juga sih tapi tracknya yang sekiranya XL7 pasti bisa. Karena memang sudah diukur pun XL7 ini punya ground clearance yang cukup baik. Dia memiliki ground clearance di 200 mm dengan panjang dari mobil ini saja di 4400 mm. Dia juga punya approaching angle dan departure angle yang cukup baik. Sehingga misalnya kalau bisa jalanan-jalanan seperti ini nih agak masuk, nah itu masih bisa di-achieve sangat baik tuh, belum mentok sama sekali dari tadi. Dan ditambah lagi yang menariknya di XL7 ini, bandingan suspensi XL7 ini tergolong yang ternyaman di kelasnya. Memang cukup underrated ya, karena mungkin dengan brandnya, dengan segala macamnya, banyak yang meragukan kenyamanannya. Tapi once kalau dari yang pernah nyoba, pernah dapat atau misalnya pernah dapat Tasionan dapat XL7 gitu misalnya, pasti pernah ngerasain betapa nyamannya bandingan suspensi dari XL7 ini. Nah ini setelah kita nyobain jalanan yang bergunduk begini, kita akan turun ke bawah menjajal approaching angle dari mobil ini. Dan turunnya lumayan curam ya. Kita turun. Wah ini curam banget. Curam banget ya Om Danang ya. Lumayan untuk jajal-jajal ya Om ya. Aman tapi aman ya Om ya? Nggak mentok ya. Tadi sebelumnya Om Danang sama Mas Bonte udah jajal duluan. Kira-kira kalau dari Om Danang, apa nih kalau dari XL7? Ada komen-komen? Ya, worth it sih ini mobil. Worth it ya? Kalau di jalan-jalan gitu? Dan bisa juga di box ini. Masih oke ya? Dia bikinnya kan SUV. Iya. Low SUV. Jadi, masih bisa lah kalau jalan kayak gini Om ya? Masih bisa. Masih bisa. Asal nggak hujan ya. Oh, kalau hujan baru ya. Traction controlnya kayak agak sibuk nih. Hujan licin pasti. Licin. Kalau Bang Bonte gimana nih? Kan udah paling pertama nyoba tuh.
Yoi, kalau track ini sih kayaknya mostly bisa ya mobil-mobil yang lain juga, tapi enaknya dari si XL7 ini dia bantingan suspensinya nih empuk nih. Empuk banget ya sampai Iya, belakang. dan duduk belakang juga kayaknya nggak ada masalah. Lu Joknya nggak tebel goyang-goyang lagi. ya? Iya, joknya tebel lagi. Jadi kayaknya Nah, bener. lu bawa sejam lagi gua ketiduran nggak bisa nih. Padahal di jalanan off-road tidur ya, tapi ya udah panas-panas siang gitu kan. Tapi enaknya lagi panas-panas gini minuman kita tetap dingin ya, ada pendinginnya juga kan di sini nih. Yoi, di depan Lumayan situ. lagi off-road begini. Oh iya, aku yang kebantu juga nih Om. Sebenarnya kita tinggal nyalain ini Om nih. Nah, Yoi, bisa lihat kita belakang. switch ke bagian depan. Lumayan kalau misalnya agak gasur-gasruk kita bisa ngeliat ujung dari bumpernya nih. Nah tuh. Jadi smart yang varian Alpha kan udah dilengkapin sama smart e-mirror ya. Jadi smart e-mirror sekarang bahkan udah bisa split screen dan bisa ada yang ngadep depan, dan kameranya kita bisa atur angle-nya nih. Jadi bisa lihat depannya tuh ada obstacle yang lumayan dalam apa enggak, itu kita bisa lihat dari smart e-mirror ini. Lumayan ngebantu untuk kalau mau off-road kayak gini lah. Karena nggak cuma spion belakang aja dia bisa mantau, tapi juga bisa yang ke depannya gitu. Menarik tuh. Wah. Ada apa tuh? Komodo tuh. Oh, bukan ya? Tadi ada serang apa kayak Biawak kali. Iya, kadal lewat barusan kita rekam di Ada sini. komodo di sini, kita Masa gede banget viralin biawaknya tuh. aja. Ya komodo. Tadi ada di sini. Nah, itu kan kayak gitu-gitu bisa kerekam tuh, Spiris. Tiba-tiba tuh. Nah, tambah lagi mobil ini juga udah dilengkapi dengan fitur keselamatan kayak traction control, terus juga dia udah ada hill start assist. Jadi udah lumayan ngebantu juga misalnya kalau misalnya mau nanjak-nanjak dan rada semi off-road seperti ini nih, gitu. Jadi dan misalnya berpasir banget gitu ya, dan tiba-tiba mobilnya agak licin gitu. At least kalau yang belum sampai parah-parah banget, sistem traction controlnya masih bisa ngebantu lah. Nah itu tuh tadi kayak agak berpasir kayak gitu, sistem traction control masih ngebantu. Dan since sekarang ada teknologi mild hybridnya, teknologi mild hybrid itu bisa kelihatan dari energy flow-nya di sini, itu kayak semi ngeboost ke tenaga mesinnya juga, ngebantu untuk berakselerasi juga. Jadi nih kalau kita agak bejek agak dalam, kelihatan energy flow-nya tuh ada dari baterainya itu kayak ngasih tambahan tenaga ke roda yang ada di depan gitu. Nah, aduh, wah, ngejajal bener nih. Ini mulai berat lagi. So far aman ya Om, mendanang ya depannya. Aman, aman. Nggak terlalu kepelanting-pelanting ya, bantingan suspensinya ya. Nyaman ini. Nyaman ya. Wah, enak sih. Emang bener. Dan kursinya bener kata Bang Gunte. Tebel-tebel ya Bang Gunte ya? Tebal Even kursinya. sampai belakang ya? Bener, nyaman. Even di depan. Terus di gue bisa iniin juga nih kalau Ada gue press ya? Iya. Wah. Kayak beneran ini, juragan tanah lagi ngecek tanah. Mm-mm. Membayarin tanah di mana Pak? Pak Bonte? Ini di Gunung Sindur nih kebetulan. Sindur. Kita bikin klaster kayak Gunung Sindur tambahan. Ya enak gitu, dan surprisingly steering feedbacknya juga predictable. Jadi pas kita misalnya jalannya agak bergelombang, kita kan mainin steer pasti ya, kanan kiri. Karena steernya predictable, kita bisa ngerti arah dari steernya. Kita tahu gitu. Dan once kosong kayak gini lagi, kita bisa bejek lagi. Gitu. Karena mobil ini juga udah disenjatain dengan mesin K15B, tenaga 104,7 PS, torsi 138 Nm. Dia cukup menarik mobilnya, jadi cukup kencang, apalagi ditambahin dengan imbuhan teknologi mild hybrid yang kalau lihat dari spesifikasi mild hybridnya Suzuki itu ada sekitar 3 horsepower ketika baterainya lebih dari setengah, jadi bisa ngasih boost tambahan ke tenaga dari mobil ini. Makanya ketika tes akselerasi kami juga sudah menjajal yang varian mild hybrid ini sedikit lebih baik dibandingkan sebelum mild hybrid. Oke, kita akan tahan di sini dulu. Nah, dia diem. Padahal kita nggak ada pakai handbrake sama sekali, dan baru udah kita naikin lagi. Wah, agak geser karena berpasir ya, Om. Oke, gampang banget. Walaupun pakai XL7 SUV perkotaan untuk keluarga, tiba-tiba misalnya kampung halaman kalian kondisi jalanannya seperti ini, atau mau tiba-tiba mau ngecek tanah di kampung halaman, masih bisa ya Om ya? Masih. Masih bisa. Oke, next mobil kita pakai yang mana ya? Nanti kita lihat.
Oke, sekarang gantian Suzuki Grand Vitara. Sebenarnya kita udah pernah jajal Grand Vitara di Medan Pagedangan ini ya, bahkan dibandingkan dengan jalanan yang dipilihin sama Suzuki. Pilihan jalan kami kemarin agak lebih ekstrim kemarin jalannya. Jadi ya Grand Vitara sih memang capable ya, karena memang mobil ini dibangun dari platform yang siap untuk all wheel drive. Bahkan yang di luar negeri sana yang varian all wheel drive pernah sampai dibikin miring-miring banget. Itu bisa karena memang platformnya ya platform yang bisa untuk diajak off-road lebih proper gitu. Karena memang secaranya, jadi kalau dibandingkan dengan di kelas ini yang dimana rata-rata hanya SUV perkotaan gitu ya platformnya. Kalau si Grand Vitara ini memang sudah lebih dipersiapkan untuk medan light to medium bahkan off-road. Jadi lebih kuat lagi sebenarnya. Dan kami rasain beda dibandingkan dengan XL7 adalah dia nyaman di sini, nyaman, dan kursinya lebih besar lagi dibandingkan dengan XL7 nih. Bolster kanan kiri lebih gede ya Bang Bunte ya. Kerasa ya, kanan kirinya kita lebih nahan, jadi nggak terlalu lebih goyang lagi dibanding XL7. Padahal XL7 udah gede juga joknya, tapi sini rasanya jadi pas kegoyang ya nggak terlalu kanan kiri karena ada bolsternya ini, ada side supportnya ini enak banget untuk kita ganti-ganti gitu. Nah, Om Danang gimana? Om di belakang? Iya nyaman sih, cuma ini aja. Kurang rebah ya? Nah iya memang itu ya. Terlalu tegak, apalagi Om Danang main tinggi. Tingginya berapa Om? 179. Oh ya udah mau 180, memang udah di atas rata-rata orang Indonesia ya Om ya. Cuma kalau leganya Om lumayan ya. Kalau dibanding leganya, legroom Om Danang masih gede ya. Ya masih aman. Masih aman, padahal dia ada panoramik ya. Luar biasa. Dan yang menarik, kalau tadi XL7 dia ada Smart e-mirror, di sini ada kamera 360. Kita bisa aktifin dari sini di kecepatan berapapun tuh. Kita bisa ganti-ganti. Jadi kalau misalnya mau amit-amit misalnya mau nabrak atau kita mau memantau dulu di depan tuh lubangnya lumayan dalam apa enggak, kita bisa tahu lebih dulu gitu di mobil ini. Kita bisa lihat dari sini. Lebih clear. Dan yang kami senang lagi, kamera 360-nya ini juga mau di kecepatan berapapun juga masih bisa. Jadi nggak yang dia dibatasin kecepatan 40 tuh dia langsung hilang. Jadi bisa, ibaratnya bisa berfungsi sebagai kalau di tetangga lane watch lah gitu. Dan yang kami dapetin lagi juga dari si Grand Vitara ini, dia setirnya sedikit lebih berat dibandingkan dengan si XL7. Lebih ada hefty feelingnya gitu. Jadi lebih feedback dari jalan lebih kerasa lagi nih jadinya. Langsung ke tangan kami ya. Jadi mau geser-geser lagi ngerasain di jalan tuh yang kita lewatin pasir atau batu itu bisa lebih kerasa nih sama tangan kita. Gitu. Nah, ini enak banget. Dan sama seperti XL7, dia juga udah dilengkapi dengan Hill Start Assist. Dan juga dia udah ada traction control. Bahkan kalau secara airbag dia juga lebih banyak lagi, ada 6 airbag. Jadi lebih safety dibanding dengan XL7. Dan kita bisa lebih tetap fokus untuk nyetir dengan adanya teknologi head-up display di dalam mobil ini. Dan yang beda juga dari XL7, mesinnya bukan K15B tapi K15C dual jet mild hybrid. Jadi mesin K15-nya sudah lebih canggih, ditambahin sistem injeksi baru, dual injector gitu ya, namanya dual jet kalau Suzuki ngomongnya. Kalau di tetangga sih nyebutnya Smart Stream gitu ya. Nah ini fungsinya juga selain mild hybridnya udah nambah bikin mobil ini tambah irit, dual jet ini juga memang nambah efisien lagi. Jadi off-roadan kayak gini nggak akan terlalu ngabisin bensin lah. Dan tambah lagi nyamannya sih masih sama seperti XL7 ya, tetap nyaman. Dia bahkan tergolong yang nyaman di kelasnya ini gitu. Ya, kalau Grand Vitara sih kami memang tidak meragukan sama sekali ya, secara platform. Walaupun yang hadir di Indonesia hanya varian 4x2, tapi memang secara platform memang sudah disiapkan untuk off-road. Oke, terakhir kita sudah ganti ke Suzuki Jimny 5-door. Yes. Ini baru banget dikeluarin dan sempat viral banget nih mobil ketika pas diluncurin kemarin Om ya. Kira-kira kenapa Om kena viral kemarin ya? Goreng. Oh, goreng. Yang goyang. Oke, kita sekarang Jimny 5-door dan langsung nih kita yang Jimny 5-door ini kita dibolehin untuk ambil rute yang lebih ekstrim. Nah, di pertama turunan-turunan yang curam-curam kayak gini biasa lah ya. Approaching angle dari mobil ini aja udah 36 derajat sendiri. Jadi udah nggak usah dipikirin lah ya. Kalau ground clearance di 210 mm. Ya walaupun kesannya kayak kayak mobil-mobil LMPV sekarang udah yang 225 mm. Adu aja sama mobil ini di jalanan off-road. Ya yang 225, 230 misalnya yang
secara spesifikasi ngomongnya segitu ya, di jalan ini sih pasti nyangkut. Udah nggak mungkin nggak, ini kan lebih ngangkang lagi gitu. Kalau kita tanya dulu sama Om Danan, tadi udah nyobain juga nih, gimana Om? Impresinya Om? Ya Jimny lah ya. Nggak usah dulu. Kayak Jimny. Nggak. Dan kayak begini mah Aman banget ya, nggak perlu diraguin lagi Om ya. disiram-siram juga masih aman. Ini Basah. kurang biasa malah kayaknya. Kurang Buat- menantang ini. kurang menantang buat Jimny ya. bener. Ini kayak ngasih ngepur buat saudara-saudaranya yang tadi ya Om ya. Iya. Bener. Kayak kita tapi pas banget ya urutan kita dapat mobilnya ya. Yoi, XL7 dulu, Grand Vitara, Jimny. Kalau yang lain kan ngacak tuh. Kalau kita pas nih, paling pas tadi. Tentu kita ngikutin Bang Bonte tadi masuk mobil. Duluan kan Bonte tadi. Gimana di belakang Bang Bonte? Apa komennya? Di belakang nggak rekomen. Gak ada komen, kenapa tuh? Memang, ya ini mobil yang buat kalian adventure ya di depan lah ya. Iya sih. Di belakang ini nggak ada AC yang pertama. Panas ya. Yang kedua ini buat orang yang kayak Bro Danang tuh yang tinggi, pasti selain ajurat-ajuratan ini mentok nih palanya nih. Oh, tadi sempat mentok Om? Ya masih aman sih. Masih aman tadi ya. Ya, Cuma kalau kena goncangan ya pasti. Pasti ujungnya kena kayak gitu ya tadi ya. ini mobil yang oke buat nyetupin ya. Kalau mobil hobi yang dipakai sendiri ya. Makanya emang proper mungkin yang 3 door kali ya. Lebih keren. Lebih keren. Cuma kalau pas yang 5 door ini yang gue rasain lebih karena wheelbase-nya lebih panjang, nggak lebih goyang-goyang kalau di off-road. Ya. Karena wheelbase kan ngaruh juga tuh. Duduk di belakang juga masih nyaman lah. Masih lebih nyaman ya. Iya. Kalau yang Joknya ini di belakang, joknya tebal tuh. tetap tebel ya. Iya, tebal. Suzuki tuh emang kayak nggak pernah mau potong-potong jok deh kayaknya. Kalau yang kompetitor kan memang rata-rata agak dikurangi dari sisi ketebalan jok biar lega kesannya gitu kan. Suzuki tuh kayak nggak pernah deh. Even kayak XL7 varian terjangkaunya aja masih kayak gitu. Nah ini kita mau jajal yang agak ekstrim, kita belok kiri. Jadi beda nih sama jalur yang dijajal sama XL7 dan juga Grand Vitara. Wah ini miring-miring sih kalau yang ini mah. Waduh, wah mantap. Yes, kita dari tadi sudah langsung masukin All Grip Pro-nya ke 4H. Jadi langsung standby aja, nggak usah sampai 4L, mobil ini udah masih capable kok. Dan sekarang kita pindah kanan lagi. Oke, yuk. Wah, good. Oke, kurang halus. Kita lebih pelan dikit, geser gini. Oke, nah, nggak apa-apa biar gimmick-gimmick gitu tetap ada ya di kamera ya, kan lebih kesannya menantang gitu. Yes, dan itu gampang banget sih sebenarnya untuk Jimny. Mau tadi sebenarnya kalau dipaksain pakai 4L juga sebenarnya masih bisa itu, nggak nyangkut soal sebenarnya. Karena wheelbase-nya, kalau mungkin kalau 3 door karena dengan lekukan kayak gitu akan lebih nyangkut sih kayaknya, karena wheelbase-nya lebih pendek. Dengan kali ini kan wheelbase-nya lebih panjang, gitu. Yes, kita udah ngerasain gimana keseruannya off-road pakai 3 mobil SUV-nya Suzuki. Luar biasa banget ya, mereka memang sangat fokus banget dengan SUV-SUV mereka karena kita tahu heritage mereka dari soal SUV itu udah panjang banget. Karena kita tahu Jimny sudah sangat lama dan akhirnya mereka bisa membangun Vitara, Escudo dan kawan-kawan, dan akhirnya juga terpecah ada XL7 karena memang seperti kita tahu XL7 itu dulu berawal dari salah satu variannya Escudo. Nah, terus ada XL7. Dan sekarang sudah menjadi 3 pilar SUV-nya Suzuki. Dan mostly Suzuki itu juga sangat senang sekali dengan bentuk-bentuk crossover even pada varian-varian kelas hatchback mereka atau kelas city car mereka. Seperti kita tahu, Espresso pun memiliki ground clearance yang baik, memiliki kemampuan off-road yang sebenarnya baik juga, yang nanti juga akan kita coba di sirkuit yang sama. Kalau para Civities, dari 3 SUV Suzuki, lebih suka yang mana? Tulis kolom komentar. Kami taruh di pin, kalian jawab coba. Dari Grand Vitara, XL7 sama Jimny, paling suka yang mana? Tulis kolom komentar. Oke Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id.
Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok. Bagi kalian yang mau melihat sisi lain dari keseruan kami sehari-hari, bisa ada di TikTok kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.